Hai sahabat investor, I'm Sahil. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku ingin sharing sama kalian tentang saham-saham yang mampu memberikan return ratusan sampai ribuan persen 1 tahun belakangan ini. Ada nggak sih? Ada teman-teman. Nah, dari beberapa saham ini tentunya kita merasa excited kan, tapi menakutkan juga teman-teman. Nah, sebenarnya aksi korporasi apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ini sampai bisa memberikan return sebegitu tingginya? Dan berikut aku akan bahas sama kalian aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Berikut adalah data-data perusahaan yang mampu memberikan return ratusan hingga ribuan persen tersebut. Dari 90-an perusahaan tersebut, kita akan melihat perusahaan-perusahaan ini melakukan aksi korporasi apa sehingga saham-sahamnya bisa melejit sebegitu tingginya. Yang pertama ada perusahaan Pratama Abadi Nusa Industri Tbk dengan kode saham PANI mampu memberikan return 4000% teman-teman. Wow, masukin sejuta aja duit kita udah jadi berapa coba? Nah, apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ini? Kita kilas balik ke perusahaan ini terlebih dahulu. Perusahaan PANI ini berdiri tahun 2000 dan pada tahun 2017 perusahaan ini melakukan akuisisi terhadap perusahaan PT Windo Belambangan Sejati, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri kamar pendingin. Setelah itu di tahun 2018 18 September lalu perusahaan ini baru melakukan IPO atau Initial Public Offering pertama kalinya. Bisa dikatakan masih baru, jika kita umpamakan ke anak-anak tuh baru bisa jalan. Tapi beda guys, dengan saham ini nggak pakai jalan, jadi langsung terbang aja. Nah, salah satu alasan saham ini ngegas hingga ratusan persen bahkan ribuan persen dalam 1 tahun belakangan ini karena kedatangan atau bergabungnya Agung Sedayu Group ke dalam saham tersebut maksudnya. Nah, kalau kalian cari informasi, PT Agung Sedayu Group itu merupakan salah satu properti developer terbesar di Indonesia. Jadi nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi ketika perusahaan besar ini bergabung, tentunya nggak aneh kalau sampai sahamnya terbang ratusan hingga ribuan persen per tahun. Yang kedua ada perusahaan MNC Digital Entertainment atau dengan kode saham MSIN. Perusahaan ini mampu memberikan return hingga 3.400% per tahun atau 1 tahun belakang ini, dan perusahaan ini baru IPO pada 8 Juni tahun 2018 kemarin. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah konsolidasi aset digital, hingga dengan konsolidasi tersebut jumlah penonton meningkat dan memberikan dampak yang sangat besar untuk pendapatan di MSIN. Selain itu, catatan pertumbuhan digital MSIN yang tumbuh 123% year to date menjadi 293,3 miliar pada kuartal ketiga 2001 dari sebelumnya yang hanya 131,5 miliar pada periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan digital ini dikontribusikan dari produktivitas perseroan di konten digital serta kinerja monetize perseroan sebagai traffic generator terbesar di platform media sosial. For your information aja, emiten ini adalah milik Haritanu Sudipyo. Nah, kalau kalian cari tuh di Google, tentunya kalian akan tahu pengusaha apa beliau ini, dan beliau juga termasuk salah satu orang-orang terkaya di Indonesia. Tentunya dengan aksi korporasi yang dilakukan ini, menurut saya wajar saja jika sahamnya ngegas sampai 3.400% dalam 1 tahun belakang. Yang ketiga ada perusahaan Alobank Indonesia atau dengan kode saham BBHI bisa memberikan return hingga 2.695% dalam 1 tahun belakangan ini. Lalu untuk kilas balik aja, perusahaan ini IPO pada tanggal 12 Agustus 2015 lalu, bisa dikatakan juga masih belum terlalu lama. Namun aksi korporasi besar-besaran yang dilakukan adalah ketika bergabungnya salah satu pengusaha kaya di Indonesia atau Khairul Tanjung di dalam emiten ini.
PT Alobank Indonesia atau BBHI ini dulu bernama Bank Harda Internasional dan baru berganti nama setelah diakuisisi lewat PT Mega Corpora oleh Chairul Tanjung. Setelah diakuisisi oleh pengusaha Chairul Tanjung, perusahaan atau saham BBHI ini melakukan dua aksi korporasi, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue pada tahun 2020 dan juga 2021. Aksi korporasi kedua yang dilakukan adalah bertransformasinya BBHI menjadi bank digital, dan ini juga menjadi katalis positif bagi harga saham BBHI. Sudah diakuisisi oleh salah satu pengusaha luar biasa di Indonesia dan melakukan dua aksi korporasi tadi, menurut saya wajar-wajar saja jika emiten atau saham ini bisa memberikan return hingga 2.695% satu tahun belakangan ini. Dan yang keempat, ada perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu PT Samudra Indonesia Tbk atau dengan kode saham SMDR. Perusahaan ini mampu memberikan return 483% satu tahun belakangan ini, teman-teman. Nah, kalau kita kilas balik ke belakang, perusahaan ini IPO di 5 Juli 1999, sudah terhitung cukup lama. Dan kenapa perusahaan mampu memberikan return sebesar ini? Perusahaan mampu mencetak pertumbuhan laba bersih yang melejit per September 2021. Berdasarkan laporan keuangan emiten ini, mencetak laba sebesar 51,53 juta US dollar, naik 878,95% dibandingkan tahun lalu. Direktur Utama SMDR atau Bani Maulana Mulia mengatakan, kondisi ini terjadi lantaran mekanisme pasar yakni supply dan juga permintaan, tingginya tarif kontainer sebagai dampak dari perdagangan yang signifikan antara China, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Yang kelima, ada PT DCI Indonesia Tbk atau dengan kode saham DCII, teman-teman. Perusahaan ini mampu memberikan return 8.483% sejak IPO pada tanggal 6 Januari 2021 hingga saat ini. Fantastis sekali, teman-teman. Dan saham ini menjadi saham paling fenomenal di tahun 2001. Bagaimana tidak, teman-teman? Kapitalisasi pasar DCII ini sempat menembus 100 triliun dan bersanding dengan emiten-emiten big cap lainnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten yang bergerak di sektor data center ini mengalami kenaikan yang fantastis setelah sentimen dari bos Salim Group yakni Anthony Salim yang menambah kepemilikan saham DCII hingga 1 triliun dan kepemilikannya di saham tersebut menjadi 11%. 1 triliun itu uang ya. Jika kalian uangkan semuanya, mungkin satu rumah, satu kontainer penuh guys sama uang. Itu uang semuanya. Dan ini bisa menjadi katalis positif bagi saham DCII. So teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh saja dari perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi besar-besaran di 1 tahun belakangan ini. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya wajar-wajar saja jika sahamnya mampu memberikan return yang luar biasa. Nah, kenapa kalian harus memahami atau belajar tentang yang namanya analisa fundamental, analisa teknikal, dan juga baca info ini itu dari market kita? Karena ini bisa menjadi modal buat kalian untuk bisa survive dan juga cuan di market kita. Sekali lagi, keputusan membeli itu semuanya ada di tangan kalian. Kami sarankan untuk tidak ikut-ikutan membeli jika kalian memang tidak tahu perusahaan atau emitennya. Dan kalian pelajari dulu saham-saham mana yang ingin kalian investasikan. Dan tentunya teman-teman, ayo mulai belajar investasi dan mulai investasi sedini mungkin. Bye-bye!